Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini teman-teman yang berada di rumah maupun yang berada di studio masih bisa mengikuti kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dengan tema Ustadz Menyapa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan ini semuanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga insya Allah kita selaku umatnya istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman yang di rumah maupun di studio, wah, di samping kita sudah ada Ustadz yang sudah tidak asing lagi dengan kita. Siapa kalau bukan Ustadz Muhammad Yusuf SS SPDI. Beliau seorang pengajar di SD Negeri Jagakarsa 03 yang hari ini berkesempatan mengisi acara kita. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan tausiahnya kepada kita semuanya sehingga membawa perubahan buat kita semuanya. Karena kita sudah hampir 2 minggu berpuasa, lebih dari 2 minggu berpuasa, mudah-mudahan ada peningkatan lagi dalam ibadah puasa kita. Langsung saja kita berikan waktu dan tempatnya kepada Al-Ustaz Muhammad Yusuf SSSPDI. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarru fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat
bertemu, bertatap muka, alhamdulillah, dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan Ramadan ceria, alhamdulillah. Dan pada hari ini, pada saat ini kita masuk pada kegiatan Ustaz penyapa ya? Oke, Ustaz penyapa, iya. Tak lupa saya sampaikan salam jumpa kepada teman-teman yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, ya. Selamat berjumpa dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dari perjumpaan kita ini kita mendapatkan manfaat, ada hasil yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita, sehingga dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan kita menambah kesempurnaan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita bertukar pikiran ya tentang sesuatu yang mungkin setiap hari kita temui, sesuatu yang setiap hari kita rasakan dan kita alami. Bahkan ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya kita dalam melakukan sesuatu. Apa itu? Kira-kira apa? Apa ya tadi? Kira-kira. Nah, sering kita mendengar kata-kata ini yang mungkin dalam benak kita itu bisa jadi beban. Betul. Bisa jadi beban, bisa jadi sesuatu yang menakutkan. Padahal kalau ini kita laksanakan, kalau ini kita terapkan, insya Allah apa yang kita inginkan dapat kita capai tanpa kita rasakan sebagai beban. Tergantung kita masing-masing. Nah, apa kira-kira? Ya. Kalau ada bocoran. Apa itu kira-kira? Bocoran itu disiplin dan tanggung jawab. Betul sekali. Disiplin dan tanggung jawab. Ya. Ini dua hal yang menjadi kunci kesuksesan seseorang. Kalau kita ingin sukses, disiplin. Kalau kita ingin sukses, tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun itu. Yang belajar, seorang pelajar, dia belajar, disiplin, tanggung jawab, sukses di dalam belajarnya. Yang bekerja, disiplin, tanggung jawab, sukses dalam pekerjaannya. Semua, apapun yang kita lakukan, kalau kita kerjakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, insya Allah dari dua hal ini kita akan mendapatkan kesuksesan. Berarti ini dua hal yang terpenting berarti ya. Tentu. Buat lagi buat anak didik kita gitu. Iya. Itu penting banget ya. Teman-teman, anak-anakku sekalian, seorang pelajar jangan harap bisa dapat nilai bagus. Jangan harap bisa naik kelas. Jangan harap bisa lulus dalam ujian. Kalau dalam kegiatan sehari-hari enggak disiplin, belajarnya enggak karuan, asal-asalan, masuk sekolahnya enggak disiplin. Apalagi nanti lagi online gini kan. Wah. Jam berapa masuk, jam berapa datang, jam berapa pulang, enggak disiplin. Malah kadang-kadang waktunya sekolah, dia malah enggak sekolah, tapi melakukan kegiatan di luar kegiatan sekolah, enggak disiplin. Jadi teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, kalau ingin sukses dalam belajar, ingin mendapatkan nilai yang terbaik, ingin naik kelas, ingin lulus, tanamkan dua hal ini dalam kegiatan kita. Disiplin, tanggung jawab. Sebagai umat Islam, kita sebenarnya setiap hari sudah dilatih disiplin gitu, oleh agama kita. Luar biasa. Melalui rukun Islam. Contoh, kita ambil sholat aja. Sholat itu melatih kita untuk disiplin setiap hari. Dalam Al-Quran dijelaskan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ketetapan kewajiban bagi orang muslim, bagi seorang mukmin yang waktunya sudah ditentukan. Subuh waktunya kita sudah tahu, ya. Zuhur juga sudah tahu, asar sudah mengerti, maghrib sudah paham, isya sudah hafal. Kalau kita laksanakan dengan penuh disiplin, insya Allah
kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini kan enggak. Kita subuh siangan. Waduh, itu aneh banget itu. Itu bermula dari malamnya. Malamnya mestinya tidur jam sekian, begadang. Begadangnya kalau belajar masih mending. Belajarnya main game, belajarnya kongko, ngobrol, nongkrong, ya. Begadangnya nongkrong, begadangnya kongko, begadangnya main game, begadang sesuatu yang nggak penting. Akhirnya apa? Ketika waktunya saat bangun subuh, kesiangan. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita membahas mengenai disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Dalam hidup kita, dua kata ini pada hakikatnya setiap hari kita kerjakan dan setiap hari harus kita laksanakan. Disiplin, tanggung jawab. Dua hal ini yang ketika orang itu melaksanakan kedua-duanya, insya Allah dia akan sukses, dia akan berhasil, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam berumah tangga, disiplin dalam melaksanakan kegiatan sosial, dan semua hal jikalau kita disiplin dalam melaksanakannya, insya Allah kita akan mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan apa yang kita inginkan. Disiplin, sebuah kata yang terkadang image kita itu disiplin harus rapi, disiplin harus begini, disiplin harus begitu. Memang, tapi semua tergantung pada kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi disiplin itu? Insya Allah kalau kita sudah memahaminya, kita akan bisa melaksanakan disiplin diri kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang pelajar, disiplin dalam belajar. Dia tahu jam belajarnya kapan, tahu jam bermainnya kapan, mengetahui jam istirahatnya kapan, tahu jam ketika dia bergaul dengan teman-teman. Disiplin. Semua ketika dilaksanakan dengan disiplin, insya Allah berjalan dengan baik dan memperoleh keberhasilan. Kalau kita bicara dengan masalah disiplin, ada salah satu dalam Al-Quran, ini berhubungan pula dengan istiqomah. Istiqomah itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, kontinu, walaupun sedikit. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik ibadah adalah yang dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus, secara ajak, walaupun sedikit. Ya. Kita belajar setiap malam 1 jam atau mungkin setengah jam. Disiplin waktu kita untuk belajar malam. Jam 8 tank, pokoknya jamnya belajar. TV matiin, HP taruh, teman ngajak main, ntar dulu, saya mau belajar dari jam 8 sampai jam 9. Disiplin. Setiap malam kita belajar dari jam 8 jam 9. Disiplin. Istiqomah. Insya Allah dari keistiqomahan kita, dari disiplin kita, kita akan mendapatkan hasil dari pelajaran kita. Disiplin. Semua kalau dilaksanakan dengan disiplin, pasti akan mencapai kesuksesan. Ada sebuah perumpamaan yang mana ternyata yang puasa itu bukan hanya manusia, tapi ada makhluk lain selain manusia yang dia juga berpuasa. Dan ketika dia sudah melalui puasa, ada bekas, ada efek yang ditimbulkan setelah dia puasa. Nah, ada dua nih. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar perumpamaan ini. Ada puasanya ulat, ada puasanya ular. Ya, ada puasanya ulat, puasanya ular. Kita lihat dua hewan ini sama-sama puasa. Sama-sama puasa. Ya. Ulat puasa, ular juga puasa. Nah, kita lihat. Sebelum ulat dulu ya. Tahu kan ulat? Tahu kan ulat ya? Ulat itu yang
yang kecil, Iya. yang nempel di pohon atau di daun. Ulet itu sebelum puasa namanya ulet. Ulet. Ya, kemudian ulet ini mengalami proses puasa, kemudian dia berubah menjadi kepompong. Metamorfosis ya. Jadi berubah. Nah, ketika dia sudah puasa, namanya bukan ulet lagi. Apa? Kupu-kupu. Oh iya, kupu-kupu ya tadi. Jadi ulet, dia puasa, setelah puasa dia berubah nama menjadi kupu-kupu. Itu yang pertama namanya. Yang kedua makanannya. Ulet itu sebelum puasa makanannya daun. Kadang-kadang itu kalau kita nanam pohon itu ada pohon yang dimakan ulet sampai habis. Hama juga berarti. Jadi kayak pohon rambutan ceplat, rambutan lapia itu paling enak banget dimakan sama ulet. Kadang-kadang sampai habis itu ulet kepala bogo ya. Ulet kepala bogo. Ya teman-teman ya, ulet kepala bogo ya. Itu daun rambutan sampai habis dimakanin sama dia. Ya. Jadi geragas makannya, banyak makanannya. Ya. Tapi kemudian setelah dia mengalami puasa, berubah menjadi kupu-kupu, dia tidak makan daun lagi. Tapi apa yang dia konsumsi? Sari bunga atau madu. Itu kupu-kupu. Ya. Kemudian apa lagi bentuk? Sebelum puasa ulat, ya kayak gitu tentu. Gini, iya, geli, ya. Dia itu apa namanya? Bentuknya seperti itu, nempel di pohon atau di daun. Ya. Kemudian ketika dia puasa berubah menjadi kupu-kupu, bentuknya berubah, udah punya sayap dan indah. Lebih cantik ya, lebih cantik daripada sebelum dia puasa. Iya. Enak dipandang ya setelah puasa. Itu ular keket itu kalau kita lihat, gelinya bukan main. Ular keket, ular tahun dan sebagainya. Namanya nama-nama ular deh ya. Tapi ketika dia sudah puasa, berubah menjadi kepompong dan dia sudah berubah menjadi kupu-kupu, bentuknya sangat indah daripada sebelum dia puasa. Kemudian sifat ulat itu sebelum puasa dia makannya apa aja dimakan. Jadi daun itu rakus. Geragas kalau dia bilang. Geragas. Masya Allah Ustaz. Ini kan kita kan sekarang lagi di dalam bulan suci, suci Ramadan. Berarti dari disiplin dan tanggung jawab yang diajarkan pada bulan Ramadan ini kira-kira apa Ustaz? Ya. Pokoknya Ramadan ini melatih kita untuk bersikap atau hidup disiplin. Ya. Semuanya aspek ibadah di bulan Ramadan itu melatih disiplin. Makan sahurnya diatur. Sunnahnya itu mengakhirkan makan sahur. Kemudian ketika berbuka puasanya sunnahnya itu menyegerakan berbuka. Semua itu menyangkut disiplin. Ya. Disiplin kita untuk beribadah siangnya, disiplin untuk beribadah malamnya, sehingga ketika keluar dari bulan suci Ramadan, disiplin yang kita pakai, yang kita laksanakan, yang kita latih di bulan Ramadan bisa atau tidak kita terapkan di bulan-bulan yang lain. Kita berharap dengan kita menanamkan disiplin di bulan Ramadan, kita bisa berubah setelah Ramadan nanti, dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang mungkin malas menjadi lebih rajin, dari yang memiliki sifat yang buruk mudah-mudahan berubah menjadi memiliki sifat yang baik. Dengan disiplin insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu mungkin motivasi untuk kita untuk senantiasa menanamkan disiplin dan tanggung jawab dari kehidupan kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik itu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pekerja. Insya Allah dengan menanamkan disiplin, tanggung jawab, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kegiatan apapun yang kita laksanakan akan menanamkan atau akan memperoleh hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Itu luar biasa sekali ya Ustaz. Agama kita ini mengajarkan disiplin dan tanggung jawab mulai dari ibadah-ibadah. Dengan kita beribadah dengan baik dan benar, insya Allah sifat disiplin dan tanggung jawab itu akan hadir dengan sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya Ustaz, teman-teman di studio juga
ingin bertanya Ustaz ya. Kita kasih kesempatan juga Ustaz ya. Boleh. Tapi kita batasi juga Ustaz, nggak bisa banyak-banyak pertanyaan ya. Oke teman-teman dari studio, silakan siapa yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Saya punya bertanya Ustaz. Kadang-kadang kan ada kita tuh suka timbul rasa malas untuk beribadah. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk beribadah itu Ustaz? Nah tadi sudah ada satu pertanyaan. Pertanyaan tadi, bagaimana Ustaz ya kita menghilangkan rasa malas beribadah? Nah, silakan langsung saja. Penasaran juga kita sama jawabannya nih. Ya, oke. Memang terkadang itu kita merasa ada timbul rasa malas dalam beribadah. Ya, memang al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, jadi malas beribadah itu selalu hinggap dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya agar rasa malas ini tidak hinggap, atau kalau hinggap langsung buru-buru kita hilangkan agar tidak berlarut-larut. Sebab kalau kita udah malas sekali diturutin, ya udah terus akan malas terus. Nah, mengutip dari ungkapan atau penjelasan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nafasul Uluwiyah, beliau memberikan penjelasan bahwa malas beribadah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu itu disebabkan oleh beberapa hal. Ya. Yang pertama apa? Karena kebodohan kita. Kita nggak tahu keutamaan puasa itu apa. Kita belum tahu keutamaan sholat itu apa. Kita belum tahu keutamaan sedekah itu apa. Kita belum tahu keutamaan membaca Quran itu apa. Kita belum tahu keutamaan belajar itu apa. Sehingga karena kita belum tahu, ya ngapain pakai puasa-puasa capek-capek, ya, karena belum tahu apa namanya keutamaan kemuliaan sholat, sehingga malas ya ngapain sholat, ya karena belum tahu. Tapi kalau kita udah tahu bagaimana keutamaan puasa Ramadan, bahkan Rasulullah mengatakan seandainya umatku tahu keutamaan Ramadan, maka mereka akan meminta setahun itu semua Ramadan semua. Nah, tapi ya karena kita nggak tahu. Kita tuh nggak tahu, belum paham apa saja keutamaan kemuliaan bulan Ramadan, sehingga kadang-kadang kita di bulan Ramadan ya biasa aja, kemudian ibadahnya malas-malesan, baca Qur'annya ya kalau ingat aja, bahkan puasanya pun kita anggap itu sebagai hal-hal yang biasa, sehingga kita banyak melanggar hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi karena kebodohan kita. Jadi caranya apa? Agar tidak malas, kita belajar, cari ilmu agar kita mengetahui keutamaan dari ibadah yang kita laksanakan. Yang kedua, sebab kita malas itu karena lemah iman. Ya, jadi kalau iman kita kuat, ya insya Allah ibadahnya rajin. Ya, karena iman kita lemah, jadi keinginan kita untuk memperoleh keutamaan, memperoleh pahala, memperoleh ganjaran lemah juga. Nah, bagaimana caranya biar iman ini naik? Bertafakur tentang keutamaan atau kemuliaan atau penciptaan atau ciptaan Allah. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Dengan memperbanyak amal soleh, ini akan menyuburkan iman. Kalau kita umpamakan iman itu seperti pohon. Pohon itu kalau disiram dengan teratur, diberi pupuk dengan teratur, insya Allah ini pohon akan tumbuh subur. Ya, tapi sebaliknya kalau pohon ini dibiarinin aja, kagak disiram, kagak dikasih pupuk, ya lama-lama kurus, layu, mati. Begitupun iman. Kalau iman ini tidak kita iringi dengan amal soleh, tidak diiringi dengan ibadah, iman ini lama-lama lemes. Nah, jadi yang kedua, penyebab kita malas ibadah adalah lemahnya iman kita. Caranya untuk agar iman ini nambah, memperbanyak amal soleh dan bertafakur. Nah, kemudian yang ketiga apa? Panjang angan-angan. Ini yang terkadang menipu kita. Dasar masih muda, dasar masih SMP,
Dasar masih SMA, masih panjang, udah besok aja dah ngerjainnya, udah besok aja dah ibadahnya. Ini kita panjang angan-angan. Jadi seakan-akan kita besok masih bisa, besok masih ada, besok masih hidup, udah ngerjainnya besok aja. Sekarang mah biasa aja dulu. Sekarang gak usah puasa, puasanya besok aja. Sekarang gak usah sholat, sholatnya besok aja. Hati-hati, ini namanya panjang angan-angan. Cara mengatasi panjang angan-angan adalah dengan mengingat bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Enggak mudu-mudu kalau bahasa Betawinya. Enggak mesti orang yang tua duluan mati, yang muda belakangan, enggak mesti. Enggak mesti orang yang sakit duluan mati, yang sehat belakangan, enggak mesti. Ya, jadi kematian itu datangnya secara tiba-tiba dan enggak mesti harus orang yang tua, enggak mesti harus orang yang sakit, ya, dan sebagainya. Jadi kita ingat, wah kalau kita tunda-tunda ibadah, kalau besok masih ada umur, kalau kagak, nah, kalau Ramadan tahun depan masih panjang umur kita bisa puasa. Kalau besok mati, kalau besok meninggal, berarti ini Ramadan terakhir buat kita. Dan yang keempat adalah agar kita tidak malas beribadah, jangan memakan sesuatu yang syubhat apalagi haram. Kalau orang sering mengkonsumsi makanan yang haram, maka dia akan malas untuk beribadah. Dorongan untuk taat itu susah. Ya. Jadi dikatakan orang yang perutnya ada makanan haram itu neraka akan cepat sekali untuk menyambarnya. Orang yang dikonsumsinya itu haram, dia akan sulit beribadah dan sebaliknya dia akan mudah untuk berbuat maksiat. Jadi patokannya gampang, ya. Kalau orang makanannya haram, diajak ibadah susah banget. Diajak kebaikan lama banget. Tapi ketika diajak sesuatu yang tidak baik, belum diajak dia udah ngajak duluan. Jadi cara untuk mengatasi, ya, ini yang tadi bertanya ya Dani, cara untuk mengatasi agar kita tidak malas beribadah. Yang pertama, hilangkan kebodohan kita terhadap ibadah yang kita laksanakan. Yang kedua, agar jangan sampai lemah iman, perbanyak amal soleh. Yang ketiga, jangan sampai panjang angan-angan. Kita yakin kepada Allah dan kita yakin bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba dan tidak mengenal siapapun. Dan yang keempat, hindari makan makanan yang syubhat apalagi haram. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, maka ketika kita malas beribadah akan hilang dengan sendirinya, akan hilang dengan yang 4 hal tadi itu. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah bisa kita aplikasikan, ya. Mudah-mudahan kita terus semangat dalam beribadah, apalagi di bulan Ramadan, ya. Setiap kebaikan ibadah kita laksanakan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Ustaz, masih ada, boleh satu tanya lagi Ustaz, ya? Oke. Ya, silakan dari teman-teman yang ada di studio, siapa lagi yang mau bertanya? Nah itu ada tuh, ya. Saya ingin tanya juga Ustaz, bagaimana sih cara kita ini untuk menanamkan sikap disiplin pada diri kita? Sekian Ustaz, terima kasih. Wah, Ustaz, ada satu pertanyaan lagi tadi. Oke, iya. Jadi biar hidup kita mudah menerapkan kedisiplinan, Ustaz, ya. Bagaimana nih Ustaz? Nah, ini perlu juga nih kita tahu nih. Silakan Ustaz. Oke. Jadi kita harus mengetahui bahwa disiplin itu memberikan manfaat buat kita. Orang yang disiplin hidupnya akan bahagia, itu kunci. Hidupnya akan sukses, itu kunci. Sebaliknya, orang yang hidupnya nggak memakai atau tidak menggunakan disiplin, tidak menerapkan disiplin, maka kita lihat belajarnya nggak beres, kerjaannya nggak beres, kegiatannya nggak beres. Kenapa? Nggak disiplin. Makanya agar kita bisa menanamkan disiplin dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah kita? Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tuh enggak merubah nasib suatu kaum. Allah enggak merubah nasib seseorang
kecuali kaum tersebut atau orang tersebut yang merubahnya sendiri. Kalau bukan kita yang menanamkan disiplin, siapa lagi? Ya, kalau kita disiplin, manfaatnya buat kita. Kita nggak disiplin, ya buat kita juga. Ya, jadi kalau kita mau disiplin, tanamkan dalam diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bisa merubah kita? Ya, karena disiplin itu memberikan manfaat buat kita. Disiplin itu memberikan faedah buat kita, dan orang yang disiplin pasti hidupnya akan sukses dan meraih kebahagiaan, keberhasilan sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi kalau kita termotivasi untuk seperti itu, kita akan terus disiplin. Kalau pengen berhasil dalam belajar, disiplin dalam belajar. Kalau pengen berhasil dalam pekerjaannya, disiplin dalam bekerja. Kalau ingin sukses dalam karirnya, disiplin dalam meniti karir kita. Ya, jadi insya Allah kalau itu kita terapkan, kita akan beroleh keberhasilan. Berhasil dalam belajar, berhasil dalam bekerja, berhasil dalam meniti karir dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Masya Allah, alhamdulillah sudah jelas sekali penjelasan atau jawaban dari Pak Ustadz Yusuf. Ustadz, karena waktu yang sangat sedikit, maka kita juga harus bisa mengakhiri pertemuan ini. Sangat sedih sekali Ustadz, masih banyak hal-hal yang ingin kita gali di Ustadz menyapa ini. Banyak sekali hal yang ingin kita ketahui bersama, teman-teman yang di studio maupun teman-teman yang di rumah juga pengen tahu apa sih yang ada dalam Islam ini, bagaimana sih kita bisa buat perubahan dalam diri kita. Namun karena waktu juga yang bisa memisahkan kita di akhir, mohon kiranya Ustadz bisa memimpin doa di akhir pertemuan kita. Silakan Ustadz. Terima kasih. Sebelum kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua, hadirin semua, baik yang di sini ataupun yang di rumah. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai, mohon tegur, saran, masukan untuk saya khususnya. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari keuntungan, manfaat disiplin dan juga tanggung jawab, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan kita baca surah Al-Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan istiqomah untuk terus menerapkan disiplin dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung, bahagia dunia hingga nanti di akhirat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi kalimatil Fatihah iftah lana ya Allah abwabal khair waj'alna wa ahlana min ahlil khair ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf di akhir saya ingin membawakan pantun. Gali sumur nemuin fosil, Cakep. pas dibongkar ternyata itu sepatunya caplit. Cakep. Kalau ingin hidup kita berhasil, Masya Allah. tanamkan disiplin. Wah, luar biasa. Maksain banget. Masya Allah, dengan berakhirnya doa dan juga pantun dari Ustadz kita, maka berakhir pula perjumpaan kita, dan saya sebagai moderator mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata yang saya ucapkan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.